Hai, jumpa kembali kawan-kawan dengan Humbang Mas Channel. Eh, Teman-teman mungkin pernah mengikuti video saya bagaimana membuat tanaman pisang menjadi bonsai seperti ini. Eh, Tanaman pisang yang dijadikan bonsai ini memang sangat unik, ya. Eh, Hanya saja kita perlu telaten untuk merawatnya sehingga tetap menarik ketika dipajang di rumah seperti ini. Teman-teman bisa lihat di samping sana juga ada, bisa dilihat, saya arahkan itu sangat bagus. Hanya saja semakin lama pertumbuhan pisang ini jika tidak dirawat dengan baik akan menjadi seperti ini. Ini ada kuningan ini. Tentu saja ini disebabkan karena semakin menipisnya nutrisi dalam tanah untuk kebutuhan hidup dari tanaman ini. Sebaliknya yang sana ini pertumbuhannya bagus, namun karena batangnya semakin besar sehingga daunnya jika disentuh atau kena kaki atau pergerakan kita mudah patah seperti itu. Nah hari ini saya akan mengajak teman-teman bagaimana meremajakan tanaman bonsai dari pisang sehingga pertumbuhannya lebih mungil lagi. Bagaimana caranya meremajakan pemotongannya atau perawatannya. Ikuti terus video ini bagi teman-teman yang ingin menanam pisang sebagai tanaman bonsai. Nah, pertanyaan dari kawan-kawan, jenis pisang apa yang bisa dibonsai? Menurut pengalaman saya, semua jenis pisang bisa dibonsai. Yang penting ketika kita menyediakan media tanam di bawah potnya atau tempat tanamnya, harus kita sesuaikan, harus disediakan tempat yang baik, karena jangan juga terlalu subur. Ketika tanahnya terlalu subur, maka pertumbuhannya akan seperti yang sana sehingga pohonnya akan bongsor, akan menjadi sangat besar. Kita akan sedikit kerdil nutrisinya, agak kerdil sehingga pertumbuhannya juga agak lambat, tetapi tidak berarti membuatnya kurus. Ini kemungkinan karena terlalu banyak akar-akar di dalam sehingga dia kehabisan nutrisi. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung dalam channel saya, silakan aktifkan loncengnya supaya channel ini terus berkembang, dan jangan lupa di subscribe. Kemudian bagi kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini secara setia, terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa maju bersama. Oke kawan-kawan, yang pertama cara meremajakan memang kita harus potong tanamannya seperti ini. Ya. Ini kemudian kita angkat, pisahkan akarnya. Kelihatannya daun-daun pisang ini kemarin menjadi kuning karena dia kebanyakan air, terlalu lembab sehingga sedikit stres, jadi pembusukan. Jadi caranya adalah akar-akar ini kita kurangi, kemudian tanahnya kita akan ganti dengan tanah yang agak kering, dan usahakan penyiraman jangan terlalu rutin karena akan membuat akar menjadi busuk. Seperti ini ya. Jadi selanjutnya batang ini kita tarik seperti ini. Ya, bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan cutter. Ini potong sekeliling, kemudian tarik seperti ini.
lagi. Meremajakan pisang ini agar menjadi bonsai, ini sama dengan membentuk karakter pisang itu sendiri, sehingga perlakuan seperti ini akan membentuk karena pertumbuhan pisang menjadi sesuai yang kita inginkan. Nah, panjang ini memang menentukan, ketika potongan tingginya ini akan menentukan. Semakin tinggi, maka pertumbuhan pisang ini akan semakin menjulang juga. Nah, namun semakin rendah, misalnya kita potong sini, alangkah baiknya dipotongnya agak rendah seperti ini, sehingga ketika batang daun yang keluar sudah di sini sudah langsung menyebar seperti ini, tidak terlalu tinggi seperti yang besar tadi. Nah, jadi seperti ini idealnya, seperti ini. Juga yang ini. Tanaman pisang menjadi bonsai ini memang sangat unik, teman-teman, karena di samping memang jarang orang yang membuatnya, dan juga unik, dan karena memang pada umumnya pisang ini hanya dijadikan tanaman buah untuk sebagian banyak orang. Jadi akar-akarnya kita buang sebagian, ya seperti ini, sehingga nanti pertumbuhan dari pisang ini tidak terlalu tinggi, jadi rendah, dan dia akan seperti ini ya. Nah, usahakan sesudah ditanam jangan dulu disiram, biarkan dulu seperti itu, walaupun mungkin perlu disiram tapi jangan terlalu basah. Yang penting kebutuhan air dari tanaman ini terpenuhi ya. Oke, jadi kelihatan ya teman-teman, ini cara membuat meremajakan tanaman pisang yang dijadikan bonsai ya. Ini tinggal kita tanam. Bagaimana cara nanamnya? Oke, kita lanjutkan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang akan membuat pisang, meremajakan tanaman pisang yang dibonsai, lebih ketika melakukan penanam seperti ini, usahakan jangan terlalu basah, sehingga di daerah batang yang baru kita lukai ini tidak busuk ya. Diupayakan agak muncul seperti ini. Tujuannya di samping nanti ketika pertumbuhannya dia akan seperti ini, di samping juga supaya ketika kita melakukan penyiraman atau ketika kena hujan, air tidak menumpuk ke sini tapi ke pinggir.
bagi kawan-kawan yang punya punya batu-batu putih sebagai penghias atau lumut ya, tanaman biasanya ada lumut-lumut bisa ditanam di sekitar sini untuk semakin mempercantik bonsai pisangnya. Ya, oke. Ini untuk pot yang pertama selesai. Kita lanjut pot yang kedua. Oke, karena pohonnya sudah terlalu besar, makanya dia mudah patah seperti ini. Ini juga mudah patah. Ini kemarin patah juga. Nah, itu kita harus remajakan juga. Ya, oke. Kemudian kita cabut. Karakter bonsai dari pisang ini sebenarnya sekarang sudah mulai terbentuk karena dia tahu bahwa media tanah atau tempat dia bertumbuh ini tanahnya sedikit, sehingga dia akan membatasi pertumbuhan batang. Walaupun demikian, walaupun pertumbuhan batang dibatasi, namun jika ketersediaan nutrisinya lumayan banyak, maka sedikit berpengaruh juga pada pertumbuhan besarnya. Makanya kita harus selalu remajakan. Tanaman bonsai pisang harus diremajakan ya, karena pertumbuhan pisang ini lumayan cepat, beda dengan tanaman bonsai dari bahan kayu-kayuan yang keras sehingga agak lambat. Tetapi karena pisang memang termasuk tanaman yang pertumbuhannya cepat, sehingga harus rutin kita remajakan. Sehingga ketika diremajakan seperti ini nanti pertumbuhannya akan lebih pendek lagi, tidak batangnya tidak setinggi yang semula ya. Makanya saya katakan dari awal tadi, meremajakan pisang ini sama dengan membentuk karakter tanaman pisang sendiri. Kita potong lagi seperti ini ya. Bongkolnya dikurangi. Oke, sekarang ini seperti apa pertumbuhannya nanti, hasilnya nanti kita akan buat video review selanjutnya bagaimana pertumbuhan dari bonsai pisang ini. Sekali lagi, tanaman bonsai pisang sangat unik jika dipasang di halaman rumah ya. Dia memiliki suasana tersendiri, suasana asri, karena ini merupakan tanaman kebun, sehingga jika ditaruh di halaman rumah atau di teras rumah, suasana kebun itu langsung muncul. Image kebun itu muncul, sehingga memberikan suasana yang tenang, memberikan suasana damai di dalam pikiran, dalam hati setiap orang yang lihat ya. Makanya penting bagi teman-teman untuk membuat suasana rumah semakin baik. Ya, oke, selesai kawan. Ini hasilnya, kita tinggal bersihkan, kemudian dikembalikan di tempatnya. Sekali lagi, di saat sebelum betul-betul bertumbuh, diusahakan jangan dulu diberikan air, disiram dengan
intensitas yang keras, tetapi secukupnya supaya tidak terjadi pembusukan di wilayah batang yang baru kita potong. Oke teman-teman, itu dulu video hari ini. Bagaimana cara meremajakan tanaman bonsai pisang supaya pertumbuhannya lebih berkarakter. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan aktifkan subscribe-nya, aktifkan juga loncengnya supaya mendukung channel saya semakin bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Bagi yang mungkin merasa channel ini bisa untuk bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share pada kawan-kawan supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Oke, itu saja. Salam sukses untuk kita semuanya.